lagi sama aku di Guzul Channel. So gimana kabarnya? Harap semuanya pada baik-baik aja ya. So kali ini aku mau bahas pengalaman aku di trimester kedua pas hamil. Jadi sebelumnya aku udah bahas trimester pertama. Sekarang aku mau bahas trimester kedua. Gimana sih pengalaman aku? Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke. Ya, pengalaman aku di trimester kedua ini benar-benar luar biasa, dimana aku udah mulai nggak ada mual atau muntah lagi. Beda sama cerita di trimester pertama, yaitu aku benar-benar mabok kali, dan trimester kedua ini semua itu udah hilang dan aku benar-benar udah nyaman banget. Jadi banyak orang bilang kalau trimester kedua ini benar-benar trimester dimana yang buat bumil nyaman. Jadi menurut aku sih ya, emang aku lebih suka trimester kedua. Walaupun aku udah bisa makan, beda sama trimester pertama, benar-benar nggak mau sama sekali. Dan trimester kedua ini aku benar-benar udah mulai makan apa yang aku mau, apa yang aku suka. Bahkan terkadang keinginan makan tuh ada. Apa aja yang aku lakuin di trimester kedua ini, aku tuh waktu itu seneng banget nonton video-video kayak perkembangan janin dalam kandungan. Nah di situ tuh aku benar-benar seneng banget nonton dokter-dokter yang sering nge-share dalam kandungan tuh janin sesuai usia kandungan aku. Aku searching terus di YouTube gimana perkembangan, contohnya kayak perkembangan bayi 5 bulan dalam perut. Nah selanjutnya makan benar-benar udah mulai mau, jadi terkadang banyak maunya, kadang nampak makanan apa gitu jadi pengen beli. Udah nyaman banget sih, aroma bau pun udah nggak terlalu pengaruh di trimester kedua ini. Kalian tahu berat badan aku di kehamilan trimester kedua ini naik drastis. Jadi yang awalnya pas sebelum hamil 57, dan pas trimester kedua ini jadi 60 lebih. Wow. 65 lah, 65an lah, kan drastis sekali itu kan. Tapi alhamdulillah di trimester kedua ini aku nggak banyak ngidam. Jadi ya kecuali kalau apa yang aku nampak ada orang makan apa gitu jadi kepingin. Jadi itu aja sih, kayak pingin apa itu yang dinamain ngidam ya, cuma nggak tahu sih. Setahu aku sih pas aku hamilnya aku nggak ada ngidam, alhamdulillah lah. Trimester kedua ini aku ngalamin sakit punggung. Jadi posisi tidur tuh susah. Jadi kadang tuh begadang gara-gara nggak bisa tidur ya. Jadi posisi tidur tuh udah mulai nggak susah, soalnya ya malum lah, ditambah perutnya udah mulai membesar. Jadi tidur kanan tidur kiri tuh serba salah karena sakit punggungnya. Kadang ada waktunya saat aku gosok gigi itu gusi aku tuh jadi gampang berdarah. Pernah waktu sehari itu aku gosok gigi saking semangatnya, entah kenapa tahu-tahu berdarah. Mungkin karena bawaan bayi atau kayak mana ya, kalau lagi hamil tuh emang gusi tuh gampang berdarah katanya sih ya, tapi aku nggak tahu ya, soalnya aku ngalamin sendiri ya kayak gitu emangnya. Trimester kedua ini bener-bener nyaman, jadi aku tuh kayak mana ya, banyak gerak ngelakuin aktivitas apapun, kayak bersih rumah tuh rajin banget. Terus kayak bantu orang tua aku jualan ya juga, kadang ikut suami ke kedai juga ya juga. Jadi bener-bener kayak trimester kedua ini bener-bener aktif, tapi ya harus diforsir, nggak boleh sampai kecapean gitu. Tapi kayak mana ya, dibuat kerja tuh nyaman sih menurut aku di trimester kedua ini. Aku dulu pernah ngalamin batuk ya. Jadi kalau bumil tuh batuk tuh rasanya tuh gak enak banget. Kenapa? Karena kalau kita batuk tuh ya pasti khawatir lah sama si utun ya. Jadi tuh waktu itu aku langsung kontrol ke dokter, ingin tahu kasih obat kan supaya cepet sembuh batuknya. Soalnya apa? Karena setiap kita batuk tuh sakit perut kita, kayak ketari gitu loh. Di trimester kedua ini aku moodnya kadang jelek, kadang baik, gampang bad mood sih. Jadi benar-benar kayak nggak karuan gitu loh. Tahu-tahu tiba-tiba senang, tahu-tahu tiba-tiba nangis, nah kayak gitu. Itu pun kadang kalau kepikiran kan gimana sih lahiran besok, gimana kayak gitu, tahu-tahu nangis, nah kayak gitulah, kayak gampang kali bad moodnya tuh. Kadang
nyuruh suami itu bawaannya kesel aja gitu ya, entah mungkin itu karena bawaan dedek juga nggak tahu juga ya. Kadang aku susah buang air besar karena apa ya, mungkin karena perutnya tuh begah ya, kadang didorong sama si Utun kan, jadi kadang tuh kayak mana ya, BAB tuh susah, jadi aku banyak makan payak sih waktu itu. Ini pertanyaan yang sering-sering ditanyakan ya, USG. Jadi waktu itu aku sering kontrol setiap bulannya, ingin tahu gimana keadaan babynya. Yang aku tanyakan sama dokter tuh selalu gimana kondisi bayinya, air ketuban aku gimana, dan apakah ada kelainan sama baby aku selalu tanya itu. Dan alhamdulillah dokter selalu bilang nggak apa-apa dan air ketubannya cukup banyak. Soalnya aku benar-benar minum air banyak waktu itu. Kalian bisa tahu aku minum air satu kayak kalian tahu gak sih gini ya, kayak gitu tuh penuh setiap hari sekali tuh, kadang mau dua botol itu aku minum setiap harinya. Supaya apa? Supaya si dedek itu nggak kekurangan asupan dari ketuban itu aku sih. Dan aku waktu itu sering banget minum air kelapa, soalnya air kelapa itu kan benar-benar bagus ya buat ketuban katanya ya. Jadi aku sering minum air kelapa waktu itu. USG pertama kali umur 4 bulan aku USG, dan dibilang kalau bayiku tuh cewek. So aku happy banget waktu dibilang cewek sih, soalnya ya mungkin bisa lah aku main make upan sama dia nanti kan, disyukurin aja. Yang penting waktu itu aku sehat, yang penting dia sehat seperti itu. Dan waktu kehamilan 7 bulan ya 7 bulan ya kalau nggak salah tuh aku USG lagi. Dok, boleh tahu USG-nya apa? Kan aku tanya sama dokternya nih, kelaminnya apa dok? Dibilangnya cowok tuh ya, so kita kan wow cowok gitu kan ya. Alhamdulillah lah, bersyukur kali kalau anak gue cowok kan, soalnya ditambah anak pertama juga ya. Dan waktu itu alhamdulillah aku belum ada persiapan sama sekali beli baju si dede kan ya. Alhamdulillah dapet cowok, sekarang dapet cowok deh. Oke, untuk perkembangan bayi di dalam, apa aja yang aku rasain di trimester kedua ini, aku udah mulai ngerasain kayak gerakannya dedek ya. Gerakannya itu waktu awal 4 bulan tuh masih belum terlalu kencang, kayak cuma kedutan aja, kayak kedutan kayak meletup gitu loh ya. Itu pun sesekali. Semakin bertambahnya usia kehamilan aku, semakin kerasa gerakan si dedek tuh. Bahkan di 7 bulan tuh udah mulai kayak dia tuh berenang di dalam, kayak geluk-geluk gitu. Itu tuh aku bener-bener seneng saat dedek tuh bergerak. Kadang pancing-pancing kan, aku gerak-gerakin perutku, aku gelitikin perutku, kadang dia bergerak. Nih waktu itu aku baby moon, ya bisa dibilang baby moon, bisa enggak juga ya. Soalnya apa? Karena waktu itu nggak ada rencana sama sekali. Soalnya ngadarin pernikahan ipar aku periksa dulu sama dokter, aku kontrol, kasih obat penguat, ditambah waktu itu hari raya Idul Fitri ya, jadi mungkin banyak orang yang mudik, jadi dokternya udah tahu duluan mau mudik ke bulan ini ya kan, kayak gitu kan. Jadi langsung kasih obat untuk penguat kandungan, dia bentuknya kecil kayak pil warna pink gitu. Moon ini ada videonya waktu aku baby moon ya, bisa dibilang baby moon nggak baby moon ya, cuma itu waktu aku sama suami aku ya liburan sama keluarga ya. Jadi pengalaman aku di trimester kedua ini benar-benar bersyukur kali bisa ngelewatin dari trimester pertama, kedua, dan nanti ketiga. Kita bahas trimester ketiga, aku ngepaja gimana apa yang aku rasain dan pengalaman aku di trimester ketiga. Oke, sebelum itu kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. See you next my video. Thank you for watching and happy watching. Bye bye.
lo. Senang kali ya kamu